belajar coding apa yang membutuhkan cuan atau bisa dijadikan cuan? Ini adalah tipsnya. Kalian simak ini tabel dari bahasa coding atau pemrograman, tingkat kesulitan dan jenis pekerjaan yang cocok untuk pemula. Ini jadi gambaran umum aja ya. Ini kerjaan yang butuh skill coding selain sebagai entrepreneur atau bekerja sendiri seperti saya. Pertama, HTML, CSS bisa jadi front end web developer atau UI UX designer. Python, JavaScript, Ruby, Java, PHP, C+, dan juga pekerjaan yang sesuai. Trik memahami tabel ini adalah pertama, kamu harus kepo, harus cari googling. Front end web developer kerjaannya apa sih? Cari aja di Google atau cari di ChatGPT ya. Front end web developer pekerjaannya apa saja? Bertanyalah dengan prompt pertanyaan yang tepat sehingga kamu dapat jawabannya. Lalu kamu pelajari yang menarik bagimu. Itu aja dulu. Oke, selanjutnya gimana skill coding kamu bisa dapatin duit atau jadi kerjaan? Nggak usah malu, belajar memang ini skill, keterampilan. Sama aja kayak kamu belajar memasak nanti untuk bisa bekerja sebagai tukang masak, sebagai pembantu di chef, pembantu di restoran, atau bikin bisnis kuliner sendiri. Skill coding juga mirip seperti itu. Tapi yang satu harus kalian ingat adalah belajar coding tidak bisa instan cepat seperti kita melihat tutorial memasak. Tutorial memasak kita bisa lihat satu kali video tag, kemudian kita bisa kulaan bahan, beli bahan-bahan, lalu praktek. Mungkin sekali tidak bisa, tapi bisa langsung praktek. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali praktek, bahkan berkali-kali. Mirip sih, tapi kalau coding nggak bisa seinstan itu juga. Jadi hanya untuk basicnya saja kalian juga harus tahan dan tekun untuk belajar minimal 3 bulan. Saya aja hampir 6 tahun misalnya menggeluti ini sampai akhirnya memutuskan bisa membuat startup terkait coding, bisa mengajar dan lain-lain. Intinya adalah ini butuh proses yang panjang. Jadi, kalau kalian tertarik belajar coding, ingat ini tidak bisa langsung jadi duit. Kamu harus punya side job dulu, kerjaan yang lain dulu, supaya bisa me-backing kalian ketika belajar coding ini dan belum dapat uang. Minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Kalau dari 1 tahun ke depan kalian belum bisa dapat duit apapun, berarti caranya keliru. Nah, caranya nanti saya sebutkan di belakang ya. Baik, caranya gimana? Sama seperti kalian belajar memasak, kalian harus membuktikan kepada orang bahwa kalian bisa masak. Bisa masak itu gimana? Masakannya enak, masakannya bersih, masakannya tidak bikin perut orang sakit, dan masakannya dikangenin orang atau memang dibutuhkan orang. Coding juga gitu. Ketika kalian belajar coding, orang pun harus tahu kalian bisa apa. Misal, belajar tentang coding HTML, maka orang harus bisa tahu seberapa coding HTML-nya kebisaan kalian. Misalnya bikin website, bentuk websitenya seperti apa sih? Kalian harus tahu, orang harus tahu, maka bikinlah portfolio. Berlatihlah membuat berbagai bentuk website. Website itu macam-macam ya. Kalian bisa browsing segala bentuk. Bentuknya TikTok, bentuknya Tokopedia, YouTube, detik.com atau apapun yang ada di website ini, di internet, di HP, di laptop, semuanya kamu pelajari. Nah, itu nanti desainnya gimana websitenya, codingannya pakai apa aja, apakah hanya HTML, CSS, ataukah ada JavaScript-nya, ataukah ada Python-nya, atau ada PHP-nya, itu pelajari. Orang harus tahu, maka buatlah sesuatu, simpan, dan publish. Kalau kalian belajar coding diem-diem aja, nggak praktek, nggak publish, dan orang nggak bisa ngecek kalian udah bisa apa, ya pekerjaan nggak akan bisa datang. Termasuk juga duit. Intinya itu dulu.